Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Bulan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya ingin memaparkan hasil tugas saya yang berjudul Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam di Indonesia yang bercirikan prinsip tajrid dan tajdid. Tajdid mengacu pada pemurnian dan pembersihan ajaran Islam dari unsur-unsur yang dianggap tidak islami atau menyimpang. Sedangkan tajdid mengacu pada pembaharuan dan revitalisasi ajaran Islam untuk menjawab tantangan dunia modern. Muhammadiyah sebagai gerakan modern yang telah membawa perubahan dalam aspek kehidupan keagamaan, sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pemurnian dan dinamisme, memastikan bahwa proses pembaharuan tetap relevan dan sejalan dengan perubahan zaman. Tajdid dalam Muhammadiyah dipandang sebagai jawaban terhadap tantangan yang dihadapi umat Islam dan kebutuhan untuk maju dalam menghadapi kemunduran. Hal ini didasarkan pada landasan teologis yang menekankan pada penerapan ajaran Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tajdid Muhammadiyah diwujudkan melalui tindakan nyata dan produktif yang memberi manfaat bagi umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia secara keseluruhan. Pendahuluan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Indonesia. Gerakan ini berusaha mengembalikan nilai-nilai Islam yang murni dan pembaharuan serta mengatasi tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi umat Islam pada masanya. Selain dikenal sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jaddada yang berarti pembaharuan atau menjadikan baru. Sedangkan tajrid berasal dari kata Arab berarti pemurnian. Dari dua istilah tersebut, tajrid dan tajdid, dapat diartikan yaitu bahwa dalam hal ibadah kita mengambil sikap tajrid, hanya ikut Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan. Sedangkan dalam muamalah kita dapat melakukan tajdid, yakni melakukan modernisasi dan pembaharuan. Permasalahan yang pertama, apa isi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid? Yang kedua, apa itu model tajrid dan tajdid Muhammadiyah? Yang ketiga, bagaimana model gerakan keagamaan Muhammadiyah? Yang keempat, apa makna gerakan keagamaan Muhammadiyah? Yang kelima, bagaimana gerakan tajdid pada 100 tahun kedua? Tujuan penulisan yang pertama untuk mengetahui isi dan gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Yang kedua untuk mengetahui model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Yang ketiga untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Yang keempat untuk mengetahui makna apa yang ada dalam gerakan keagamaan Muhammadiyah. Yang kelima untuk mengetahui gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Manfaat penulisan. Dengan dibuatnya makalah ini diharapkan bahwa artikel ini dapat bermanfaat sebagai penambah wawasan bagi pembaca yang sedang ingin mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Manfaat praktis. Dengan dibuatnya artikel ini, penulis berharap artikel ini dapat digunakan oleh para pengajar sebagai tambahan pembelajaran di sekolahan dan para pembaca sebagai tambahan wawasan yang berkaitan dengan kemuhammadiyahan. Metode yang digunakan pada artikel ini merupakan metode riset keperpustakaan atau biasa disebut dengan library research, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sumber, yaitu jurnal dan buku yang berkaitan dengan materi yang diambil penulis.
Materi yang diambil oleh penulis kali ini adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Penulis mengumpulkan jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan materi pembahasan yang diambil. Pembahasan yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jadada yang berarti pembaharuan atau menjadi baru. Kata ini pula bentukan dari kata jadda, yajidu, jidan atau jiddatan. Artinya sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik dan baru. Sifat tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah di samping berupa pemurnian ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, meliputi kotoran tahayyul, bid'ah, dan khurafat, juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan sebagai pembaharuan cara-cara pelaksanaannya ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah tajrid berasal dari bahasa Arab, berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambilan alihan. Sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Dari dua istilah tajrid dan tajdid maka dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa dalam hal ibadah kita mengambil sikap tajrid hanya ikut Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan, sedangkan dalam muamalah kita dapat melakukan tajdid yakni melakukan modernisasi dan pembaharuan. Yang kedua, tajrid dan tajdid. Tajrid yang berartikan pemurnian dan tajdid yang berartikan pembaharuan perlu dilakukan seluruhnya akibat rapuhnya kalangan muslim dalam menentukan masa depannya. Untuk memulai pembaharuan dalam kalangan umat Islam harus mengembalikan pada pokok-pokok keimanan yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya, agar tidak mengimitasi buta segala bentuk kebudayaan Eropa yang telah berwabah ke segala sektor. Dalam menerapkan ajaran Islam, umat perlu selektif dalam menerapkan ajaran-ajarannya. Artinya, umat Islam kembali dan berpegang kepada Al-Quran yang sudah pasti menggambarkan semua syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan manusia. Sebab Al-Quran secara gamblang menerangkan siklus kemunduran, kehancuran, kejayaan, dan kebinasaan suatu bangsa. Dengan gambaran yang ada tersebut, maka umat Islam diharapkan mampu melihat keadaan dan kejadian yang telah silam sebagai cerminan yang akan ia lakukan kemudian hari. Di samping itu, umat Islam juga berpegang teguh terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Maka disitulah tugas para pembaharu untuk selalu mengedepankan pembaharuan dan memotivasi umat agar bangkit dari keterpurukan yang sudah begitu lama. Yang ketiga, gerakan keagamaan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam berdasarkan pada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam, serta bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Pendiri Muhammadiyah ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau pada 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Muhammadiyah diberi nama oleh pendirinya dengan maksud untuk bertafaul dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang semata-mata demi terwujudnya ihjul Islam wal muslimin, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita. Perkembangan yang sangat cepat dialami oleh Muhammadiyah. Dalam beberapa tahun saja, Muhammadiyah mendirikan beberapa institusi di Serandakan, Wonosari,
Imogiri dan lainnya dan sebagainya. Demi menghindari hal yang tak diinginkan terjadi, waktu itu pihak Hindia Belanda tidak merestui perkembangan Muhammadiyah. Ini disebabkan mulanya hanya diberi izin khusus di daerah Yogyakarta, lalu cabang Muhammadiyah berdiri di luar kota Yogyakarta dengan nama lain. Nama cabangnya adalah Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, Ahmadiyah di Garut, dan Perkumpulan SATF atau Siddiq Amanah Tablik dan Fatonah di Surakarta. Muhammadiyah pun secara perlahan mendirikan sekolah-sekolah. Tercatat sekolah di Karangkajen, Yogyakarta pada tahun 1913, di Lempuyang tahun 1915, di Pasar Gede atau Kota Gede tahun 1916, dan sekolahan-sekolahan lainnya hingga saat ini. Makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Prinsip Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berarti gerakan agama, karena tanpa penguasaan agama, makna Muhammadiyah sebagai gerakan Islam akan kehilangan ruh, elan vital, dan makna kegerakan Islam akan kabur. Kajian terhadap beberapa literatur tentang Muhammadiyah juga telah memprakarsai aktivitas sosial baru dalam gerakan Islam untuk membentuk pembangunan dan pendirian panti-panti sosial, rumah sakit, dan balai pengobatan sebagai bentuk penafsiran dan aktualisasi terhadap ajaran Islam. Karena itu, dalam konteks gerakan reformis di tanah air, Muhammadiyah dapat disebut sebagai lokomotif penarik gerbong gerakan reformis di Indonesia. Yang kelima, gerakan Tajdid 100 tahun kedua. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah yang abad pertama usianya pasti berbeda dari abad kedua usianya. Meskipun konstitusinya antara keduanya tetap ada, tanpa upaya pembaharuan dari dalam yang meliputi strategi pembaharuan gerakan pendidikan yang selama digelutinya, mengenal metode dan pendekatan kontemporer, terdapat studi Islam dan keislaman, bersikap inklusif terhadap perkembangan pengalaman dan keilmuan generasi mudanya, terbuka dialog antar budaya dan agama di akar rumput, dan begitu seterusnya. Maka gerakan pembaharuan Islam menuju ke arah terwujudnya masyarakat dan peradaban utama di tanah air ini tentu akan mengalami kesulitan bernafas dan kekurangan oksigen untuk menghirup dan merespon isu-isu sosial, keagamaan global, dan isu-isu peradaban Islam kontemporer. Untuk konteks keindonesiaan, ikon perjuangan meraih Islam yang berkemajuan sepertinya tetap menarik untuk diperbincangkan dan didiskusikan sepanjang masa. Dengan begitu, kontinuitas dan kesinambungan perjuangan antara generasi abad pertama dan generasi penerus-penerus abad kedua masih terpelihara, sebagaimana dicadangkan dan dipesankan oleh pendiri Muhammadiyah terdahulu. Refleksi. Contoh kasus Muhammadiyah sebagai gerakan berwatak tajdid dan tajrid mengandung pengertian purifikasi dan reformasi, yaitu pembaharuan dalam pemahaman dan pengalaman ajaran Islam, arahan keaslian dan kemurnian sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Prof. Dr. Kiai Haji Sa'ad Ibrahim, MA, Muhammadiyah sebagai harapan Islamiyah atau gerakan Islam, tentunya sebagai gerakan itu tidak boleh diam saja. Misalkan ketika
sudah membuat sekolahan tentunya harus berpikir bagaimana sekolah ini ke depannya harus lebih maju, tegasnya. Kemudian Muhammadiyah harus berpikir ke depan dan berkemajuan seperti kemarin Muhammadiyah sudah melakukan Konvensi Nasional Indonesia Kemajuan KNIB kemarin. Muhammadiyah harus berpikir 100 tahun jauh ke depan agar bisa bermanfaat untuk kemanusiaan, umat dan bangsa. Hal itu merupakan watak Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya diskusi. Dari berita acara di atas, Muhammadiyah digambarkan sebagai gerakan Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Al-Sunnah dengan tujuan menciptakan masyarakat yang utama, adil dan makmur sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya pemahaman terhadap watak tajrid dan tajdid Muhammadiyah menjadi fokus, di mana pimpinan dan kader Muhammadiyah serta Aisyah diharapkan memahami dan menanam nilai tajrid dan tajdid seperti mengadakan dakwah, memajukan pendidikan dan pengajaran, menghidupkan masyarakat tolong-menolong, mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda-pemuda supaya kelak menjadi orang Islam yang berarti, dan berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, serta berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam di Indonesia yang bercirikan prinsip tajrid dan tajdid. Tajrid mengacu pada pemurnian dan pembersihan ajaran Islam dari unsur-unsur yang dianggap tidak islami atau menyimpang. Sedangkan tajdid mengacu pada pembaharuan dan revitalisasi ajaran Islam untuk menjawab tantangan dunia modern. Muhammadiyah sebagai gerakan modern yang telah membawa perubahan dalam aspek kehidupan keagamaan, sosial, budaya, dan politik di Indonesia, juga bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pemurnian dan dinamisme, memastikan bahwa proses pembaharuan tetap relevan dan sejalan dengan perubahan zaman. Saran kepada pembaca dan pengajar untuk menggunakan artikel ini sebagai bahan pembelajaran maupun sebagai tambahan wawasan, dikarenakan artikel ini masih banyak kekurangan dan evaluasi yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan penulis terhadap materi yang dituliskan. Diharapkan kepada para pembaca dan pengajar agar dapat memberikan kritik dan masukan agar penulis dapat terus mengevaluasi dan memperbaiki artikel-artikel yang akan dibuat ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.